Kalau wak salat ibu dan bapak akan terasa ringan ibadah tuh kalau betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh kan akan barek kan dulu. As-salatu khairun minan naum. Menyentuh hati kita. Langsung wak jago baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun kita duduk, langsung tempat berwudu, kita ikhlas. Jalan awak, jalan kamu saja, langkah per langkah. Inilah bagian amal ibadah yang sangat besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup bagi kita yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sesaat ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita selalu istiqamah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerajaan, dimanapun kita laksanakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, dasar tausiah subuh kita kali ini adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ini bacaan yang selalu kita baca di sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kajian kita pagi ini adalah kajian dimensi ikhlas dalam seluruh amal perbuatan. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah,
amal kita ini, kita berharap seluruhnya adalah akan nanti diterima oleh Allah. Itu harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai riya. Jangan sampai kita beribadah mengharap pujian orang lain. Berarti hanya murni lillah. Hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai Allah itu diduakan, apalagi dalam penyembahan namanya syirik. Maka untuk memahami kita awali Bapak, ini sebuah hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Nanti di akhirat ada 3 golongan yang pertama nanti dihisab, dihadapkan kepada Allah. Yang pertama orang yang berjihad fisabilillah. Yang kedua orang yang berilmu, dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Yang ketiga orang dermawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ternyata Ibu dan Bapak, dalam hadis ini ketiga-tiganya diseret masuk neraka. Ibu, orang yang berjihad, orang berilmu, dan dia juga mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga orang yang dermawan, selalu berinfak karena di jalan Allah. Tapi hadis ini adalah kajian ikhlas Ibu dan Bapak. Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim dan Imam Ahmad, ini diceritakan. Nanti akan pertama didatangkan kepada Allah. Pertama dulu dipanggil orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah. Dihadapkan kepada Allah. Ditanya terhadap nikmat-nikmat yang pernah dia nikmati di dunia ini. Disampaikan bahwa dia sudah menikmati karunia Allah, seluruh nikmat ini disampaikan. Dan itu diakuinya di hadapan Allah. Lalu ketika disampaikan nikmat itu, ditanya kepada dia, ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah, lalu amalan apa yang bisa kau banggakan pada pagi hari ini? Coba sabian, kata Allah, apa amalan yang paling rasanya kau banggakan, yang bisa kau hadapkan kepadaku, kepada Allah? Lalu orang ini menyampaikan, wahai Allah, aku telah berjihad di jalanmu, berperang membela agamamu. Lalu apa kata Allah? Engkau berdusta, engkau berbohong, engkau berjihad bukan karena aku. Engkau berperang, katanya fisabilillah, bukan karena aku. Tapi engkau berjihad karena ingin dianggap sebagai mujahid, ingin dipanggil sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, ingin disabik namanya gitu. Inilah berperang bersama Rasul, tuh si fulan beko pulang, dia ingin kalau dialah yang paling kuat, yang paling menyatakan dirinya berperang bersama Rasul. Berarti pujian yang nyuharuan, sanjungan orang lain yang dia harapkan. Maka orang yang berjihad ini langsung diseret, diperintahkan Allah, seret dia ke dalam neraka, dimasuk langsung ke neraka. Ini cerita hadisnya. Itu yang pertama. Padahal kita tahu berjihad itu adalah amal yang paling mulia, matinya syahid. Tetapi Ibu dan Bapak, karena tadi ada unsur di hatinya, dia berjihad bukan murni karena Allah, akhirnya pun diseret perintah Allah masuk ke nerakanya. Itu satu Ibu dan Bapak. Yang kedua dipanggil orang yang berilmu, termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini juga evaluasi bagi awak yang mungkin berilmu agama Ibu dan Bapak, guru-guru mengaji, dipanggil, disampaikan bahwa dia sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, diakui. Lalu ditanya yang sama tadi,
Coba sebutkan amalan yang bisa kau banggakan kepadaku, yang bisa kau hadapkan kepadaku. Kata Allah. Lalu apa katanya? Wahai ya Allah, aku sudah mengajarkan ilmuku kepada orang lain. Aku menghafal Al-Quran dan aku ajarkan kepada orang lain. Lalu apa kata Allah? Dalam hadis ini, Nabi menyampaikan ceritanya, engkau berbohong, berdusta. Engkau menuntut ilmu bukan karena aku. Engkau mengajar Al-Quran bukan karena aku lillahi ta'ala. Tapi apa? Kau tuntut ilmu karena ingin disebut sebagai orang yang alim. Orang yang paling berilmu. Oh yes, alim. Ulama. Engkau mengajar Al-Quran atau membaca Al-Quran bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai qari dan qari'ah. Kan balik kepada ibu hadisnya. Berarti karena ada unsur tidak ikhlas mengajar karena ingin disebut sebagai alim, membaca Quran atau mengajarkan Al-Quran ingin disebut sebagai qari, maka orang ini juga langsung diperintahkan Allah seret dia ke neraka. Akhirnya orang yang berilmu dan mengajarkan Al-Quran ini ternyata akhirnya juga dimasukkan ke dalam neraka. Padahal kita tahu ibu dan bapak, orang yang mengajarkan ini sangat mulia. Tapi tadi tanakan ada di hatinya unsur tidak ikhlas murni hanya karena Allah, maka dia dianggap orang yang ria, yang tidak ikhlas, akhirnya diseret ke neraka. Dua. Yang ketiga, ini cerita hadisnya. Dipanggillah orang-orang yang dermawan, orang yang kaya, yang selalu berinfak sedekah. Dihadapkan kepada Allah, ditanya cerita-cerita masalah amal nikmatan dunia yang telah dia nikmati diberikan Allah kepadanya selama di dunia. Diakui, lalu ditanya yang sama, coba yang kau sampaikan, sebutkan, kau tunjukkan amalan apa yang bisa kau banggakan, kau hadapkan kepadaku, kata Allah. Terucaplah di lidahnya, wahai Allah, aku sudah memberikan hartaku di dunia, mengamalkan sebagian besar hartaku di jalan Engkau ya Allah. Dermawan tadi. Diakui hartanya yang banyak mungkin sebagian itu disampaikan di jalan Allah. Tapi dalam hadis ini Rasul menyampaikan, Allah membantahnya, engkau berdusta, berbohong. Engkau keluarkan hartamu bukan karena aku, tapi karena engkau keluarkan hartamu ingin disebut oleh orang lain sebagai seorang yang dermawan, yang banyak berinfak, yang memberikan hartanya di jalan Allah. Itu yang diharapkan pujian orang lain. Oh iyo apa kok, ya dermawannya, haratonya, infak kasih itu kasadonya. Ini yang diharapkan. Lalu diperintahkan Allah, ambil ini si fulan yang katanya dermawan itu, seret langsung ke dalam neraka. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini hadisnya. Ini pelajaran bagi kita. Tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah. Makanya telah kita baca tadi di doa iftitah tuh, di doa awal yang kita baca itu, di awal salat itu, ini kata Allah sesuai dengan surat Al-An'am ini, kul, katakanlah Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku. Ini salat yang kita lakukan. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah duha, tambah mungkin tahajud. Kalau Ramadan mungkin tambah nanti tarawih, witir. Semua ibadah kita. Salat kita. Inna sholati, salatku. Wa nusuki, seluruh ibadahku. Ini termasuk pengorbananku. Ini di luar salat, seluruh ibadah kita, atau mungkin pengorbanan yang kita lakukan,
wa mahyaya, dan hidup kita ini, wa mamati, juga nanti mati kita bahkan, lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhlas. Inilah kondisi ikhlas. Ikhlas ini adalah bagian hati di dalam. Bagaimana kita berupaya ibu dan bapak agar seluruh ibadah kita, jangan sampai talenta di hati awak kita tidak murnikan ikhlas karena Allah Subhanahu. Kalau awak salat ibu dan bapak akan terasa ringan ibadah tu kalau betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh aku tidak akan barek kau dulu. Walaupun orang lain sebagian besar masih tidur, jam 5 azan orang subuh, tapi karena ini ikhlas kita berharap lillah yang orang pahala dari Allah. Tidak perlu pujian orang lain. Apakah dibaca nanti disabui? Oh sianu tu rajin subuhnya, tidak disabui. Sianu tu tidak panas subuhnya atau bagaimanapun ibu bapak, ucapan manusia lain tidak kita pedulikan. Tapi yang kita harap langkah kaki. Ketika dengar azan subuh, langsung kita bangun lillah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan badan apa? Terbangun. As-salatu khairun minan naum. Menyentuh hati kita. Langsung wak jago, baca doa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun kita duduk, langsung tempat berwudu. Kita ikhlas. Jalan awak, jalan kamu saja, langkah per langkah. Inilah bagian amal ibadah yang sangat besar. Ya. Gadang kalau awak subuh kekep. Tapi awak salat sunat 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Pahalanya bagaimana berkatakan? 2 rakaat sebelum subuh. Jika kita lakukan mungkin ikhlas karena Allah, disampaikan itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Ini melambangkan bara gadangnya pahala salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Belum lagi langkah kaki kita di rumah. 1 langkah jalan kamu saja itu adalah mendapatkan 1 derajat pahala diberikan Allah. 1 langkah. Melangkah, kemudian nanti yang tinggal juga dihapuskan dosa-dosanya. Dapat pahala, dosa diampuni. Inilah kalau, tapi intinya tadi adalah kita ikhlas melaksanakan seluruh ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok tadi Bu, intinya adalah mari kita berlatih jangan sampai ya, baik salat kita tadi, seluruh ibadah kita nanti yang kita lakukan, apakah nanti mungkin zakatnya, infak sedekahnya, juga nanti puasa Ramadannya, seluruhnya lah Bu. Apapun amal yang rasanya kita lakukan, mari kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Kalau ingin diterima dan dibalas pahalanya. Kita jauhkan yang namanya riya. Karena riya inilah penyakit yang halus. Nah, lawan ikhlas itu kan riya. Apa mana riya? Orang yang beribadah katanya itu ingin ada tasirok di hatinya itu dipuji orang lain. Awak ini kan manusia yang memang lemah, Ben. Kita kok senang dipuji. Ya Pak Ibu? Senang tuh prinsip dasarnya Pak Jayab. Anu senang awak dipuji. Kita senang dibaca, disabi orang lain, apalagi dalam hal perkara amal-amal kebaikan. Tapi kita harus melawannya, Bu. Dalam tatanan dalam konsep ibadah itu harus hati awak kendalikan. Jangan awak terjebak, apalagi larut awak dengan pujian orang lain kan. Kalau awak larut dengan pujian orang lain beribadah, itu tidak ada nilainya. Habis adanya, Pak. Itu ada diumpamakan di dalam surah Al-Baqarah ayat lain 264 juga.
Itu diperintahkan pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hapuskan, engkau batalkan pahala sedekah-sedekahmu dengan sering menyebutnya atau menyakiti hati orang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang itu sama dengan beribadah karena ria pada manusia. Dia menafkahkan hartanya ria, berharap puji orang lain. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Bagaimana perumpamanya? Famasaluhu. Maka orang yang ria tadi, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang ria itu adalah sama dengan bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah atau debu, dan inilah debu ini yang dianggap pahala amal ibadah. Lalu fa'asabahu wabilun. Batu licin di atasnya ada debu atau tanah itu, datang hujan lebat, fatarakahu solda, maka habislah debu tadi, jatuh ke bawah sadanya tanpa bersisa. Nah, itu maksudnya. Famasalu kamasali safwanin alaihi turab. Batu licin yang di atasnya ada debu yang dianggap pahala itu, fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Lalu ditimpanya batu licin yang debu itu, maka debu-debu itu habis hanyut sadanya, tinggal tanpa bekas. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Nanti dia tidak akan bisa berkuasa nanti terhadap amalnya itu yang telah dia lakukan di akhirat besok. Nyoba tanya, wahai Allah, ma pahala dulu ya Allah. Nggak nampak pahala itu. Dulu berinfak ke masjid 100.000, 50.000. Awak ingin nampak besok di akhirat. Rupanya nggak nampak. Inilah mana layak diruna ala syai'im mimma kasab. Mereka tidak berkuasa terhadap sesuatu yang dia berikan, yang dia amalkan selama dunia itu, karena besok di akhirat nggak nampak tuh. Kenapa? Karena ada rasa ria tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah mungkin inti kajian subuh kita, dimensi atau kajian ikhlas. Mari Ibu dan Bapak kita ikhlaskan. Kita betul-betul berlatih, Ibu dan Bapak, kita berlatih berusaha maksimal bagaimana seluruh apa yang kerajuan amal ibadah ini betul-betul nanti lillahi ta'ala, hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu dipuji orang lain, tidak perlu kita dibaca orang lain, karena yang menilai ibadah kita itu bukan orang lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan perbanyak maaf. Kalau ada yang kurang berkenan, kita akhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah. Yep. Sip. Alhamdulillah.